Sebuah kisah pilu tentang ambisi, khianat, dan harga mahal sebuah kesetiaan yang terenggut di bawah bayang-bayang kekuasaan dan harta dari kompeni Belanda. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Kali ini saya ingin cerita soal Tumenggung Indranata. Tokoh ini amat terkenal di era Mataram Islam. Bukan saja asal-usul Sang Tumenggung, tetapi pengkhianatan yang dilakukan oleh Indranata terhadap Sultan Agung, sehingga ia harus menerima hukuman mati dari sang raja. Sultan Agung adalah raja ketiga yang pernah memerintah di kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 sampai 1645. Di puncak kejayaannya, di bawah naungan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram Islam berdiri tegak sebagai mercusuar peradaban Jawa, sebuah kekuatan yang berani menantang cengkeraman kolonialisme Belanda. Namun, di balik dinding keraton yang megah, di antara para punggawa yang bersumpah setia, tersembunyi benih-benih kehancuran yang ditaburkan oleh tangan orang kepercayaan sendiri, Tumenggung Indranata. Siapa Tumenggung Indranata? Ia adalah anak dari Tumenggung Wiraguna, Panglima Perang Mataram Islam di bawah Raja Sultan Agung. Sebagai Panglima, Tumenggung Wiraguna adalah sosok yang berani, tangguh, cerdas, dan sangat setia kepada Sultan Agung. Wiraguna pernah menjadi abdi dalam yang berjasa, menemani langkah Sultan Agung dalam penaklukan dan perluasan wilayah. Ia menyaksikan bagaimana Mataram tumbuh dari kerajaan kecil menjadi imperium yang ditakuti. Oh iya ya, nama asli Tumenggung Indranata adalah Ngabehi Mertajaya. Semasa mengabdi, Tumenggung Indranata juga turut membantu Sultan Agung melakukan penaklukan ke daerah lain. Lalu, pengkhianatan apa yang dilakukan oleh Tumenggung Indranata? Ahli sejarah menjelaskan ada dua dosa besar Tumenggung Indranata terhadap Mataram Islam. Pertama, ia melakukan provokasi yang menyebabkan perang saudara antara Sultan Agung dengan Adipati Pragula II, penguasa Pati. Adipati Pragula II sebenarnya masih memiliki hubungan saudara, tepatnya adik ipar dari Sultan Agung. Ia menikah dengan adik Sultan Agung yang bernama Raden Ajeng Tulak atau Ratu Mas Sekar. Adipati Pragula II tidak datang ke Sultan Agung di Mataram karena ia menolak mengakui Mataram sebagai atasannya dan menyatakan bahwa Pati dan Mataram adalah sederajat. Pemberontakannya ini juga dipicu oleh ketidakpuasan atas perlakuan Mataram yang menghapus status tanah perdikan untuk Pati yang bertentangan dengan janji pendahulunya. Berdasarkan sejarah, Pati adalah tanah perdikan yang diberikan kepada Ki Panjawi, sedangkan Mataram diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan. Pemberian ini dilakukan oleh Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Ketika Pajang dikalahkan oleh Mataram, Pati dianggap sebagai wilayah kekuasaan Mataram. Hal ini yang membuat Adipati Pragula II tidak terima. Sikap pembangkangannya terlihat dengan menolak mengikuti Pisuwanan Agung, rapat tahunan para bawahan Mataram. Awalnya, Sultan Agung membiarkan perbuatan Adipati Pragula II itu karena tidak ingin Pati memberontak. Kadipaten Pati ini merupakan kadipaten yang kuat karena belum pernah terkalahkan.
Alasan lainnya adalah karena Sultan Agung tidak ingin terjadi perang antara dirinya dengan Adipati Pragola II, adik iparnya sendiri. Karena tidak datang terus saat Pisuwanan Agung, Tumenggung Indranata menghasut Sultan Agung dengan menyebut bahwa Adipati Pragola II akan memberontak. Sultan Agung kemudian mengambil tindakan tegas menyerang Pati dengan pasukan yang dipimpinnya sendiri. Menurut cerita lisan Serat Kanda, Sultan Agung mengatur pasukan dengan bagian depan dan tengah dipimpin oleh Pangeran Sumedang, Adipati Martalaya. Dalam serangan itu, Adipati Martalaya membawa pasukan dari Madura, Kedu, Bagelen, dan Pamijen. Sedang di bagian belakang pasukan ada keluarga kerajaan dan Kapendak di barisan Mataram. Saat perang berkecamuk, Adipati Pragola II merangsek maju yang membuat Sultan Agung membunyikan gong pusaka Kiai Bicak. Serangan Adipati Pragola II tersebut sempat membuat pasukan Sultan Agung mundur. Sultan Agung kemudian memberikan tombak pusaka Kiai baru kepada Lurah Nayaderma dan kembali memukul gong pusaka. Seketika tombak dihunus dan mengenai Adipati Pragola II yang membuat sang penguasa Pati gugur. Akibat tikaman tombak ini, Adipati Pragola II tewas. Disebutkan bahwa Adipati Pragola II tewas pada 4 Oktober tahun 1627. Perang saudara ini tidak hanya memakan biaya yang sangat besar, namun juga menelan banyak korban jiwa. Sebanyak 150.000 orang Pati tewas dibunuh tentara kerajaan Mataram. Sedang dari pihak Mataram, korban jiwa jauh lebih besar lagi, mencapai 200.000 orang. Perang saudara ini tentu saja merugikan kedua belah pihak dan melemahkan kekuatan Mataram dalam menghadapi musuh-musuh yang lain. Sedangkan dosa kedua Tumenggung Indranata adalah membocorkan rencana serangan Sultan Agung ke Batavia. Dalam buku Ki Mujianto berjudul The Concept of Power in Japanese Culture terbitan tahun 1986, dikisahkan bahwa gagalnya rencana Sultan Agung yang ingin mengalahkan VOC di Batavia adalah karena ulah Tumenggung Indranata. Sebagai informasi, Sultan Agung 2 kali menyerang Batavia, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Usai kalah dalam pertempuran tahun 1628 karena buruknya perbekalan, maka Sultan Agung membuat strategi khusus berupa membuat lumbung-lumbung beras di sekitar Karawang dan Cirebon. Namun, VOC ternyata mengetahui rencana Mataram Islam tersebut untuk kemudian segera menghancurkan lumbung-lumbung tersebut. Rencana yang sudah disusun dengan sangat matang oleh Sultan Agung itu terungkap karena Tumenggung Indranata yang memilih untuk membocorkan rahasia kepada VOC. Akibatnya, penyerangan tersebut gagal total dan pasukan Mataram yang mengalami kekalahan telak banyak yang tewas atau tertawan oleh Belanda. Mengalami kegagalan untuk kedua kalinya, Sultan Agung melakukan penyidikan. Bagaimana VOC bisa tahu rencana Mataram membangun lumbung di Cirebon dan Karawang jika tidak ada orang dalam yang membocorkan rahasia tersebut? Intelijen kerajaan bekerja. Dari sejumlah barang bukti, tersangka yang membocorkan rencana Mataram adalah Tumenggung Indranata, salah satu orang kepercayaan Sultan Agung. Setelah aksi pengkhianatan itu diketahui, Tumenggung Indranata langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Sultan Agung.
Sampai saat ini tidak ada informasi pasti mengenai motif Tumenggung Indranata mengkhianati Sultan Agung. Mungkin ia memiliki ambisi pribadi soal kekuasaan dan harta. Yang pasti, Belanda memberikan iming-iming yang menggiurkan sampai Tumenggung bersedia membelot. Menurut cerita lisan Serat Kanda, Tumenggung Indranata dimutilasi menjadi 3 bagian oleh Sultan Agung. Bagian kepala Tumenggung Indranata dipancangkan di alun-alun Jayakarta sebagai peringatan bagi Belanda. Kemudian bagian kakinya dibuang ke laut sebagai simbol pengusiran dari tanah Jawa. Sedangkan badannya dikubur di makam Raja-Raja Mataram yang berlokasi di Imogiri sebagai penghinaan bagi Tumenggung Indranata. Hukuman ini merupakan bentuk kemarahan dan kesedihan Sultan Agung atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Tumenggung Indranata yang sangat merugikan Mataram secara besar-besaran. Pengkhianatan yang dilakukan Indranata kepada kerajaan Mataram Islam membuatnya dianggap sebagai musuh bagi seluruh rakyat Jawa. Ia juga dianggap tidak layak mendapatkan tempat yang terhormat di dunia maupun di akhirat. Sultan Agung memang pantas murka. 2 pengkhianatan Tumenggung Indranata telah memakan korban ribuan prajurit terbaik Mataram. Kerajaan bukan hanya kehilangan tentara, tetapi juga kehilangan wilayah yang berpotensi membawa kemakmuran untuk kerajaan dan rakyatnya. Sebagai pengingat bagi kita, pengkhianatan harus dibayar mahal, dan kadang pengkhianat justru datang dari orang terdekat kita. Semoga bangsa Indonesia dijauhkan dari pengkhianat-pengkhianat yang mementingkan diri mereka dibandingkan kepentingan bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.